Inang ke pesta Batak dulu ya guys. Hai, ketemu lagi di channel Rizda Boru Parna Sigalingging. Sehat kan? Doaku sih Anda sehat, penuh berkat, damai, sejahtera, sama seperti yang saya rasakan. Apalagi bagi Anda yang sudah subscribe channel YouTube saya. Terima kasih banyak, Tuhan terus berkati ya. Tapi bagi Anda yang belum, jangan lupa tuh tulisan merah subscribe ya. Tolong diklik itu biar hitam ya. Bagi saya itu penting sekali. Saya kan sekarang pejuang subscribe gitu ya. Jadi terima kasih ya, jangan pelit-pelit loh, jangan hitung-hitung loh. Cuma subscribe aja saya minta. Apa sih salahnya? Subscribe aja ya. Ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Selamat menyaksikan video saya berikut ini. Pernah nggak sih tahu bahwa ada banyak di pesta itu perempuan-perempuan atau ibu-ibu cantik-cantik dalam tanda petik, ya kan? Nah, saya mau membahas hari ini, tapi bukan mereka yang saya bahas. Saya mau bahas, ya. Jadi saksikan terus saya yang mau ke pesta, ya, yang mau ke pesta. Pesta apa? Ya, pesta adat budaya kami, ya. Minta maaf bagi Anda yang sesuku dengan saya, minta maaf tidak ada maksudnya saya merendahkan atau berpikir negatif, tidak, tetapi saya tidak mau bicara tentang adatnya. Saya mau bicarakan tentang kebiasaan ibu-ibu, khususnya saya. Bagaimana dengan Anda? Anda begitu enggak? Kalau bicara tentang saya tadinya merasa kaget juga ya. Kenapa sih kalau di dalam suku saya kalau ke pesta itu harus pakai kebaya yang cantik. Maaf ya, nggak terima hanya kain tile gitu yang ada motifnya gitu, harus brokat. Nah, jadilah saya yang lama saya di tanah Jawa, jadilah saya harus memiliki koleksi kebaya dalam tanda petik walaupun hanya sederhana. Karena apa? Sebelumnya saya nggak ada satu pun kebaya, nggak pernah tuh. Karena apa? Pesta adat di daerah saya nggak ada, biasa aja tuh. Udah sewa kain tile itu tuh, kebaya tile itu tuh, ya kan? Sewa udah cukup itu, tampil biasa, beda. Udah biasa tuh kalau waktu saya di Jawa. Ternyata begitu saya pindah di komunitas yang banyak sesuku dengan saya, wow, tahu nggak sih, saya dimarahi oleh saudara saya. Dibilang, Rizda, emangnya kamu tidak mampu membeli kebaya? Kalau nggak mampu biar saya beliin. Gitu. Wow, masih hidup loh. Saudara saya yang bilang begitu sama saya. Dan apa yang terjadi lagi? Rambut saya kan begini ini rambut saya. Udah dari sono begini, bukan dari sono lahir maksudnya ya. Waktu saya masih di Jawa rambut saya udah begini. Maklum faktor usia, biar kelihatan agak bagaimana gitu ya. Agak bagaimana gitu ya. Karena apa? Faktor usia kan rambut mulai rontok itu. Saya nggak suka kalau kelihatan sedikit, padahal ya memang rambutnya cuma begini gitu ya. Jadi rambutnya dipendekin gini. Apa yang terjadi? Kalau saya ke pesta Batak, suka banget ya saudara saya bilang, Rizda, kamu tidak seperti ibu-ibu Batak pada umumnya. Rambut pendek gitu ya. Tapi saya ngeles ya, karena memang rambut saya udah begini, saya nyomennya gini, kalau gondrong dikit udah risih saya, risih. Saya harus cepet-cepet ke salon gitu ya, saya jawab begini, wow, saya kan mau tampil beda gitu ya, saya mau tampil beda, kalau yang pakai sanggul kan udah banyak, yang nggak pakai sanggul yang nggak banyak, jadi saya nggak pakai sanggul gitu, padahal sebenarnya saya ngeles, sekarang nggak bisa pakai sanggul aja gitu. Kayaknya kalau pakai sanggul cantik juga sih, ya kan? Tapi saya kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa saya pakai sanggul. Bukan karena bisa, rambutnya yang nggak bisa. Pernah di sini diikat ini, udah diikat nih, kenceng banget, sakit. Entah karetnya berapa. Tahu apa yang terjadi? Saya beli tuh. Ya saya beli tuh. Sanggulnya mahal-mahal tuh di mana? Di Senen, Pasar Senen tuh banyak gitu kan. Saya bawa pulang kampung. Wah, pada acara pesta kami, ya bukan pesta ya, pada acara ritual di dalam keluargaku yang harus memakai memakai sanggul itu, tahu nggak apa yang terjadi? Begitu tutulung tutulung tutulung, baru begini udah rontok itu, udah rontok itu sanggulnya, jatuh.
Wow, akhirnya apa yang terjadi? Wah, keponakan-keponakan saya berlomba mereka. Udah buat aku aja. Nah, saya tinggal aja. Biarin itu. Nah, yang saya mau bahas lagi, bro. Bro, sista-sista, ya kan? Anda pemirsa gitu ya. Kenapa sih sebenarnya perempuan itu harus bermakeup, bercantik-cantik kayak gitu, pakaiannya mahal banget, brokat, bahkan penuh payet-payet di sini gitu ya, belum lagi di sini, wah di sini, wow, kenapa sih harus begitu? Untuk apa sih sebenarnya harus begitu? Susah kan menjawabnya. Padahal aslinya loh saya ya begini nih, nggak usah pakai bedak. Paling-paling pakai inilah dikit, biasalah gitu ya. Tapi kalau ini udah ini asli nih. Biasa. Nggak perlu pakai apa-apa, biasa begitu. Tetapi kalau ke pesta, saya begini, nanti dimarahi lagi. Kok nggak membawa dirinya begitu ya? Udah ikuti aja zaman. Kadang-kadang ya didempul-dempul, dikasih bermacam-macam di sini, entah berapa lapis itu boleh juga loh ya kan. Nah, Anda akan saya bawa tuh ke suasana saat saya harus dipoles-poles gitu, entah berapa lapis ini ditutup gitu ya. Nanti Anda lihat bedanya ya. Saya yang begini dengan saya yang model seperti yang harus pakai bedak-bedak tebal begitu itu. Anda lihat. Cantik apa enggak? Enggak usah bahas cantik, udah tua-tua aja. Udah begini-begini aja, saya nggak mau bahas itu cantik apa enggak. Tetapi di dalam kumpulan pesta itu atau kumpulan acara adat itu, biasanya kaum wanita harus begitu, yo dikasih beginilah, dikasih begini. Saya nggak mau lihat cantik apa enggak, karena ada orang yang nggak suka begitu, ya kan? Saya sehari-harinya begini gitu. Apakah saya cantik? Bukan saya yang bilang begitu, Anda kali ya. Tapi saya nggak mau bilang begitu. Yang saya mau bilang, ya perempuan memang harus digitukan gitu. Dan ada lagi tuh, wow, dempulnya itu biar tahan sehari suntuk. Kenapa sehari suntuk? Ya karena memang acara adat istiadat kami itu cenderung sehari suntuk. Ke salon jam berapa tahu? Bisa jam 2 pagi, udah begini, tidur pun udah begini nih. Nggak bisa tidur, karena di sini udah sanggul, udah sasak gitu. Ya kan? Tapi harus dibelain gitu, karena antri nih di salonnya nunggu. Karena cocok-cocokan tuh kalau mau ke salon sama itu, yang bisa sanggulnya ciri khas Batak gitu. Nggak sembarang gitu ya. Kalau sembarang biasanya kecewa gitu ya. Tahu-tahu setengah hari, udah pecah di sini. Salon apa sasaknya begitu, atau cuma di sini doang begitu, di sini enggak gitu ya. Jadi cocok-cocokan mana yang dia merasa lebih enak gitu. Itu biasanya harus tahan 1 harian, karena acara Batak itu tadi seperti saya bilang itu dari pagi sampai malam. Di kampung halaman saya lagi malam itu masih acara tuh, masih bisa sampai tengah malam. Kalau di kota cenderung nggak, wah berani bayar mahal tuh apanya, aulanya, jutaan kan. Kalau di kampung kan nggak bayar, di halaman sendiri aja, jadi bisa sampai malam gitu. Jadi ya make upnya itu harus yang tahan banting. Emang dibanting mukanya? Enggak, maksudnya harus yang awet. Wah, apakah kalah artis? Aku nggak mau bilang itu gitu ya, bukan mau kalah ke soal kalahnya, tapi harus make up yang tahan lama, dan sasaknya ini harus tahan lama. Jangan udah begini udah pecah. Pernah saya begitu. Kami keluarga yang berpesta, tahu-tahu masih jam berapa udah pecah begini. Saya diejek. Kamu adat apa pesta kalian kandung kok bisa rambutmu begitu, mahalan dikit salonnya kayak gitu. Repot loh, repot. Tapi itulah uniknya ya. Jangan Anda bully ya, nggak perlu dibully. Tapi Anda begitu enggak? Ngaku. Muka bulat jadi tirus, begini nih caranya. Ke sana dikit, jadi makanya dari ujung kuping gini ke arah mulut bibir, jadi dia agak miring gitu ke arah bibir, dari atas kuping sampai ujung bibir. Tapi makanya jangan full, makanya paling setengah aja. Setengah di sini. Tapi arahnya di sini kecil, di sini kecil, di sini melebar. Jadi dia nanti gradasi. Tapi nggak sampai di sini. Enggak. Nanti dia gradasi, makin dari sini tebel, makin ke sini makin tipis. Terus meratakannya gimana? Kan udah taruh. Di blendnya ke atas tapi ya Bu. Di blendnya ke atas, di blend.
Noda dan kerutan ditutupi dong. Mata sini di bagian sini, ntar kalau udah di blend aja. Oh gitu, bukan harus arah kemana-mana Nggak kayak di- ini kalau tadi. Enggak? kalau ngeblend itu ditekan-tekan aja, dipupuk aja. Oke, thank you, Ca. Kalau buat Lain? lurus, Kalau lain? sama dipupuk. Nih muka udah diperlakukan apa nih sama ibu salonnya tuh? Ya, alis yang udah tebal ditebali lagi. Ya. Alis yang udah tebal itu tadi diisi lagi dengan warna yang gelap. Jadilah seperti ini. Saudara-saudara, inilah penampilan saya hari ini. Jangan dipikir tidak bisa berubah. Bisa kok saya lebay-lebay. Kalau begini bagus, nanti aku ulang-ulang lagi. Asal kuat dengkul naik. Semakin tinggi semakin dekat ke surga. Surga naik tangga ya udah kita udah di tangga ini. Nggak naik lift kan? Olahraga. Minta tolong Bu Joyce. Ambilin keliling. Di video kan? Ini video. Cuma aku bukan mbaknya. Rambutnya doang. Soalnya enggak pernah rambut pendek dibikin. Seperti ini. Thank you. Maksudnya Biasanya di itu sosok-sosok gitu doang. sosok-sosok dibentuk ibu-ibu. Ya memang bukan ibu-ibu lagi nih, opung-opung. Enggak kan ada yang Oma-oma. Di dalam acara itu ya kan udah panas, syukur-syukur ada yang begini nih, ada yang begini, sejuk gitu, udah panas, keringatan, kan acaranya harus full dengan acara yang full tarian gitu ya. Anda tahu untuk apa itu tari-tarian itu? Di sana berpesta adat istiadat, misalnya Mangulosi. Saat Mangulosi ini kan banyak banget orang yang bawa ulos untuk Mangulosi, diserahkan kepada pengantinnya, bisa berderet-deret gitu. Kebayang nggak kalau Anda tidak mau joget gitu, duduk melongo begini, makan kacang, makan kembang loyang begitu. Wow, ya kalau giginya masih kuat, kalau giginya nggak kuat, robek. Jadi kebayang apa yang harus dilakukan? Notor, joget. Orang di sana full keyboard, full band, keren. Mau pakai suling, pakai apa, kan keren. Jadi biasanya
orang-orang yang tidak terlibat langsung lagi dalam ritual pada saat mangulusi itu biasanya boleh mereka berkumpul di daerah tertentu, mereka di wilayah, maksudnya di daerah di pojok sana, pojok sini, begitu itu mereka bisa berkumpul untuk menotor. Tujuannya apa? Selain ceria, mengisi waktu, olahraga, keringetan, apa lagi? Menjalin silaturahmi. Biasanya kompak-kompak kita, kompak-kompak, keren gitu ya. Jangan Anda lihat sawerannya. Emang sawerannya untuk apa? Sawerannya itu hanya sekedar untuk ya bunga-bunga dari manotor itu, ya apresiasi aja gitu ya, bukan untuk cari duit di situ, bukan. Biasanya itu hanya sekedar aja apresiasi terhadap para halayak yang datang atau pihak keluarga yang datang begitu itu ya. Dan siapa yang sawer biasanya? Ya biasanya dari pihak keluarga yang berpesta lah gitu ya. Atau siapa keluarganya, boleh berapa-berapa aja. Syukur-syukur ada yang merah. Mau kan? Mau. Saya juga mau gitu ya. Tetapi bukan soal nilainya. Dengan seperti itu menjalin silaturahmi, menjalin keakraban. Jangan hanya akrab sama orang lain, sama keluarga besar itu harus akrab juga gitu ya. Jadi jangan lihat negatifnya. Saya dulu berpikiran, kok pesta pora sih, kok pesta pora. Ini bukan soal pesta pora, tetapi lihatlah positifnya. Kita tidak bisa menghindari itu. Bahwa hidup kita ini ada adat istiadat yang kita harus pegang teguh. Jadi dilihat aja hal positifnya. Positifnya apa sih? Saweran 5.000, 10.000 apa sih? Ya jangan, bukan sombong maksudnya, Rizda kok gitu amat sih kamu nggak anggap uang itu ya. Bukan soal itu, tetapi kan bukan saya yang nyawer gitu ya. Tetapi itu biasanya diperlukan untuk mempererat persaudaraan aja. Lagi pula itu saudara kok yang disawer, bukan orang lain itu. Kapan lagi sih ketemu saudara memberikan 5.000 gitu ya? Yuk, kalau mau datang ke rumahnya, mau Anda dikasih 5.000. Mau Anda cuma ngasih 5.000, kan lebih mahal. Nah kalau ketemu di pesta, ketemu nih pihak keluarga besar. Dari mama saya, dari opung dari mama saya, dari bapak saya, dari opung dari orang tua dari bapak saya, gitu. Kalau nggak di pesta begitu, ayo kapan ketemunya? Mungkin suku lain punya tradisi lain, tapi saya mau beritahu begini. Nah di video berikut ini Anda akan lihat saya dapat saweran, bahkan orang-orang menyawer gitu ya. Lihat positifnya bro, ya oke. Baru di sana, di sini belum nyampe. Anda mau lihat mereka di luar di awal dengan seorang bunga, dengan tubuh bunga yang pernah rapat dan reaksi. Tong lagi bahwa para wasit boleh kita mengalami buruk tadi saya dia tentu di dalam Tuhan akan tetap saya keluarga dengan tentu buruk pada
pati sa kami